Oh iya, WhatsApp para ghoster yang ada di rumah. Balik lagi dengan gua Dikuy dari Jam Malam Official dan ada di sini. Halo. Siapa ya? Nih, ada Neng Kang Isan. neng. Oke. Aduh Ada Kang lupa. Isan sekarang di sini. Ternyata dia udah nungguin gua pas lagi di apa makam di bawah. Tuh, Jadi posisinya apa? Gua nungguin dia, dia nungguin gua. tunggu-tunggu. Iya, Pak, tunggu-tunggu. Dan gua sekarang berada di ini ada rumah, belakang sini ada rumah, teman-teman. Ya, ketutupan. Gua bakal ke sana ya, dan Kang Isan nunggu di sini. Gua bakal ke sana explore dan bercerita. Ada cerita, sebuah cerita yang berasal dari teman gua Ferry ya. Gua bakal ceritain ceritanya di dalam sana, di lantai 3. Dan katanya ya, rumah ini kerap menampakkan sosok kuntilanak merah ya, Kang Isan ya. Tuh. Dan ya siapa tahu kita menemukan sambil bercerita di atas. Oke, Kang Isan di sini nanti dan gua bakal masuk ke dalam sana. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Ya, ini rumahnya ya. Bentar. Nah, ini rumahnya. Dan rumah ini 3 tingkat, teman-teman ya. Rumah ini 3 tingkat dan jalannya ini sudah ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan liar ya, tumbuhan-tumbuhan liar yang lumayan tinggi, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke sini dan perlahan gue takutnya ada ular ya, teman-teman ya. Semoga gue nggak nginjek ular. Wow, ini kita harus nunduk dulu sedikit. Oke. Alright. Di sini ada satu pohon dan bentar, gua cari jalan masuknya untuk masuk ke sana, teman-teman ya. Untuk masuk ke sana. Wait, kita lihat dulu ke sini. Alright, di sini jalannya. Ini jalannya ya, teman-teman nih. Ini jalannya dan jalannya lumayan rimbun ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillahi sholihin. Wow. Ini suara jangkrik kenceng banget. Wah, agak ngeri juga, gua harus ngolong. Oh, bismillah. Oh my god. Oke, kita berhasil masuk ke dalam. Alright, kita masuk dan posisinya apa kondisinya ya? Sorry, kondisinya bentar. Aduh, kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Kondisinya udah seperti ini dan Kang Isan berada di sana. Ya, Kang Isan berada di sana. Kita lihat dulu samping-sampingnya. Wow, kayaknya gua nggak usah ke samping sini ya. Oke. Oke, kita ke atasnya, teman-teman ya. Di sini ada satu ruangan. Tapi sampah semua. Sayang sekali ya, teman-teman ya. Ada sampah semua. Oke. Kita naik aja ke atas, teman-teman. Kita naik ke atas. Ini luas banget, tinggi banget, 3 lantai ya. Luas sih enggak ya. Ini mungkin kayak rumah tipe berapa ya, 21 kah ya. Ini ada kamar udah banyak tulisan tuh, ada aqua. Oke.
Oke, kita kesini. Oke, ini kayaknya kamar nih. Ini kayaknya kamar dan atapnya sudah seperti ini. Oke, kita ke sampingnya. Sini kayaknya kamar mandi deh ya teman-teman ya. Ini kayak kamar mandi gitu. Oke. Oke, kita ke atas teman-teman. Oke teman-teman, kita ke atas ya. Kita ke atas dan melihat kondisi di atas seperti apa teman-teman ya. Oh my god. Di sini pengap ya, agak pengap tuh ini masker gua, guys. Masker gua sampai ke tilep kayak gini. Oke, di sini agak pengap teman-teman. Nih, ini atasnya, ini ada kamar, dan di sini juga ada ruangan. Kita masuk dulu ke ruangan yang satu ini ya. Kita lihat ini kayaknya kayak apa ya, ini tempatnya kecil soalnya, tempatnya kecil dan ini di tengahnya ya, ini tengahnya atapnya udah seperti ini dan katanya di sini nih, di jendela ini suka ada penampakan kuntilanak merah. Cuman aku kesini kok nggak ada ya. Itu ada rumah, ada satu rumah, gue nggak bisa sorot. Nih, oke ini udah berantakan banget dan di sini toiletnya teman-teman. Ini toiletnya. Kayaknya gue lebih enak ngobrol di lantai 2 ya teman-teman ya. Di lantai 2 ya. Kita lihat. Kang Isan di sana tuh. Nggak kelihatan ya. Oke. Kita ke lantai 2 aja untuk ngobrol ya. Untuk bercerita. Explore story teman-teman ya. Oke, kita ke lantai 2 aja teman-teman ya. Oke. Di lantai sini gua bakal ceritain satu kejadian atau satu cerita. Ini lampu gua. Satu kejadian dari teman gua Ferry dan gua bakal ceritain di tempat angker ini. Oke. Let's go. Oke. Gue bakal ceritain. Ntar gue buka kacamata dulu soalnya berembun teman-teman ya. Gue bakal ceritain satu kisah mistis dari teman gue Ferry namanya. Gue tadinya pengen nelfon dia, tapi kayaknya ini sekitar jam 11:30 teman-teman ya. Kayaknya dia udah tidur. Dan oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja untuk bercerita tentang kisahnya ya. Oke, kisah ini diambil dari kisah nyata Ferry, temen gua yang waktu itu sedang ngontrak di salah satu kos-kosan di daerah Sarijadi, Bandung. Kira-kira tahun 2015-an, 2017-an. Ya. Selesai dia menikah. Ya. Selesai dia menikah, dia ngekos di situ dengan istrinya, yang ya rekomendasi dari temannya juga, ya, dari rekomendasi temannya juga, dan dia ngekos di situ. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, dan ketika hari kedua ketika dia kerja ya di salah satu mall yang ada di Bandung ya, istrinya sendirian, dan istrinya sudah merasakan hal-hal yang cukup merinding sih. Kata istrinya, gue kemarin ngobrol sama Ferry-nya, istrinya cerita kepada dia, kata istrinya
ketika jam 8 setengah 9-an dia menunggu pulangnya Ferry. Jendela di depan kamarnya, di depan kasurnya, dia bukain ya gordennya, dan itu langsung berhadapan ke tangga yang ada di depan. Dia kaget melihat ada satu sosok bayangan hitam yang melewat dengan sangat cepat di depan jendela itu. Satu kali nggak ngerasa merinding katanya, dan ternyata si sosok itu berkali-kali, bisa dihitung sampai 5 kali bolak-balik seperti itu, tapi cepet. Logika teman-teman, kalau misalkan ada yang lewat di depan pintu rumah kita atau di depan jendela rumah kita, kita bakal mendengar suara langkahnya. Pertama itu ya. Dan suara bayangan ketika dia ngelewat. Suara bayangan, ada bayangan ketika dia ngelewat. Ini nggak ada, jadi hanya sosok hitam saja, set itu ya, seperti bayangan, dan tidak ada suara langkah. Nah, ketika itu teman gua Ferry belum pulang ke kosannya, dan ketika sudah pulang ya, istrinya bercerita bahwa dia melihat sosok yang bolak-balik di depan jendela rumahnya. Oke, singkat cerita, setelah 1 minggu dari situ, Ferry temen gua melihat sosok, wajir, gua sampai merinding sumpah, melihat sosok kuntilanak di kamar mandi. Jadi posisinya teman-teman, posisinya itu kamarnya, pintu kamarnya di sebelah kanannya itu adalah kamar mandi teman-teman. Kamar mandi yang langsung berhadapan dengan tangga ke atas. Nah, kamar mandinya ada 2. Satu kamar mandi untuk mandi biasa. Satu lagi kamar mandi untuk BAB, toilet. Jadi dipisah seperti itu. Dan dia ngelihat sosok wanita di toilet teman-teman. Posisinya wanita itu memunggungi si Ferry ini dengan posisi badan yang kayak lusuh kecapean ya. Ini ngeri, gue sampai merinding ceritain kisah itu di tempat yang ngeri ini ya. Oke. Setelah itu si Ferry ini udah gelagapan, gak enak hati, gak enak diem. Dia sambil ngerokok ya di depan kamarnya. Dia langsung matiin rokok, langsung cabut masuk ke kamarnya, tutupin pintu, langsung dia tidur. Singkat cerita ya. 1 bulan sudah berlalu lah. Terus istrinya dan Ferry dikasih satu momongan ya, dia hamil, istrinya hamil ya. Ketika itu kejadian mistis selalu mendatangi keluarganya Ferry. Pertama, dia bercerita kepada temannya, ada temannya Kang Amar dan Kang Dani ya. Dia bercerita kepada temannya bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh, ganjil gitu ya. Ada yang jalan, ada yang ngepel katanya kayak gitu ya. Singkat cerita ya, mereka ngobrol gitu. Nah, temennya ini yang Kang Dani ini, dia dulu pernah ngekos di situ. Dan kejadian yang bertemu sosok wanita itu belum diceritain sama si Ferry ini, sama Bro Ferry ini belum diceritain. Baru nyeritain istrinya ngelihat bayangan hitam dan ada yang ngepel gitu. Ada suara kayak ngobrol wanita kayak gitu. Belum diceritain teman-teman. Tiba-tiba dipotong lah omongannya Ferry.
Dan dia bilang, saya waktu itu ngekos di atas, di lantai 2, tepat depan tangga. Dan ketika saya mau keluar, katanya, saya melihat sosok wanita yang membelakangi. Dia melihat, posisinya melihat ke WC-nya, ke dalam. Wow. Dia langsung sontak kaget, kok anjir sama dengan apa yang gue rasain waktu itu. Setelah itu Ferry nggak banyak ngomong, langsung ya udah, karena udah malam juga, gue mau pulang, kasihan istri gue lagi hamil sendirian di rumah. Pulang lah, Ferry itu pulang ke rumah. Dan ketika dia tidur, bayangan yang pertama istrinya lihat, Ferry lihat juga. Ketika dia tidur, tidurnya kasur menghadap ke pintu, teman-teman. Kasur menghadap ke pintu, dan dia melihat jelas di bayangan jendelanya ada yang melewat hitam, dan itu jelas banget terlihat oleh Ferry. Dia baca doa sebisa dia, dan dia langsung tidur. Singkat cerita, teman-teman, ketika dia sudah banyak yang neror, ya, sering sakit perutnya istrinya gitu, tiba-tiba sering sakit, terus ngidamnya aneh-aneh gitu ya, mintanya tengah malam terus gitu loh. Dia pergi ke salah satu paranormal, ya, untuk mencari tahu kenapa ini gitu, ada apa ini gitu. Dan semua paranormal yang dia datangi jawabannya sama. Sosok wanita itu pengen anaknya Ferry. Dia kaget dong. Jadi sosok itu pengen anak gua. Dengan cara kayak gimana? Caranya, istrinya Ferry keguguran dan anaknya diambil sama si sosok itu. Ngeri nggak? Oh. Ini gue nggak habis pikir sih. Ini cerita yang benar-benar bikin gue merinding, teman-teman. Ini cahaya gue udah agak redup. Oke. Setelah itu, singkat cerita, teman-teman ya, 9 bulan berlalu, dan itu posisinya mau melahirkan, teman-teman ya, mau melahirkan, dan Ferry istrinya melahirkan di depan kos-kosannya, ada bidan juga di situ. Dan benar ya, teman-teman, gua ganti dulu baterainya, baru kita lanjut lagi. Oke, singkat cerita, 9 bulan ya, 9 bulan, terus mau melahirkan, dia melahirkan di bidan di depan kosannya itu. Jadi kebetulan si pemilik kosan itu anaknya adalah seorang bidan. Oke. Dalam persalinan tidak terjadi apa-apa, ya, normal-normal saja. Dan ketika sudah lahir anaknya, ya, anaknya nangis terus, teman-teman. Jadi memang sih normal ya, anak itu sudah melahirkan nangis ya, normal. Cuman ini nangisnya terus ya. Dan anehnya nggak mau dikasih susu anak sama istrinya Ferry. Dan ada satu momen yang benar-benar bikin gua apa ya, wow gitu ya, bikin gua tercengang. Kalian tahu Bali ya, ari-ari di bayinya Ferry ini, bayi anaknya Ferry ini dimasukin ke gentong. Itu belum dicuci, teman-teman, katanya belum dicuci. Kata Ferry ke bidannya, nanti aja nungguin mamah datang ke sini, katanya seperti itu. Dan itu ari-arinya belum dicuci ya, teman-teman. Ari-arinya disimpan di bawah wastafel. Di situ ada cat juga, cat kuning gitu ya, ada cat bekas kontrakan itu. Dan ketika jam 12 malam, jadi posisinya anaknya Ferry itu lahir pada jam sekitar jam 8:30 atau jam 9-an lah, kata dia gitu. Ketika jam 12 malam, ari-ari yang di dalam gentong plus gentongnya dan plus catnya meledak, teman-teman.
Gue kaget dong. Wah anjir, serius loh? Serius. Ari-ari di dalam gentongnya itu meledak teman-teman. Jadi langsung duh gitu. Dan chatnya udah kemana-mana berhamburan. Dan bukan dari situ aja teman-teman. Ketika anaknya mau disusuin sama istrinya Ferry, anaknya mau nyusuin tapi nggak mau ngelihat wajah ibunya. Dan disinyalir, singkat cerita sudah cari paranormal ya untuk nyembuhin kejadian itu. Katanya ketika anak itu nyusu ya, diberi ASI, gak mau ngelihat ibunya karena ibunya wajahnya sama persis dengan sosok wanita yang menampakkan diri ketika Ferry sedang ngerokok. Edan ya. Wow, ini cerita yang cukup menarik ya bagi gua. Ya, gua bercerita di tempat creepy seperti ini. Ya, menceritakan satu story dari temen gua Ferry. Ya, semoga dia nonton video ini. Dan gua tadinya pengen podcast juga tapi belum ada waktu untuk podcast. Insya Allah nanti jam malam bikin podcast juga. Ya. Dan singkat cerita anaknya sudah dinormalin lagi. Terus beranjak dewasa, sudah menginjak umur sekitar 3 tahunan, dan paranormal itu datang lagi ke Ferry. Yang katanya anaknya harus ditutup mata batinnya, dan anaknya itu punya indigo teman-teman. Dan indigonya ditutup, mata batinnya juga ditutup. Dan setelah itu mereka hidup normal lagi. Satu kutipan yang bakal gue kasih kepada kalian semua dengan cerita ini, teman-teman. Bila kalian ada pantrangan dari orang tua ya, pantrangan tuh kayak lagi hamil harus pasang apa gitu ya di atas plafon pintu atau apa, itu harus diikutin teman-teman. Karena Ferry salah satu orang yang membangkang. Maksudnya membangkang tuh dia tidak menggubris omongan orang tuanya, dan dia sering keluar rumah malam-malam ketika istrinya hamil, dan itu nggak boleh. Bila kalian sayang sama istri kalian, kalian sayang sama keluarga kalian, ada pepatah orang tua atau omongan orang tua yang perlu kalian terapkan, amalkanlah teman-teman, karena itu demi kebaikan kalian juga. Mungkin cerita Ferry di rumah angker di daerah Bandung, rumah miliarder. Gue sebut ini rumah miliarder karena rumah di daerah sini memang kisaran harga miliaran teman-teman ya. Miliarder, rumah miliarder yang angker, plus cerita story dari Kang Ferry. Nutup malam kita hari ini untuk explore dan explore story. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan Jam Malam Official teman-teman. Kali ini Jam Malam tidak hanya explore saja, tapi gua nyeritain cerita berdasarkan narasumber yang valid dan bisa dipastikan ini nyata. Ya. Kalian kalau meragukan gua untuk explore sendirian, gua bakal explore dan live streaming di setiap minggunya, ya. Dan gua bakal jalan menelusuri tempat angker sendirian, teman-teman. Oke. Mungkin sekian dari saya dari rumah miliarder daerah Bandung bersama Kang Isan di bawah. Pamit undur diri. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya.
Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.